Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, bertemu lagi dengan saya Muhammad Kana Nugraha, tentunya hanya di channel Belajar Fikih. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Setidaknya ada 7 perkara yang membatalkan puasa. Baik, yang pertama yaitu makan dan minum dengan disengaja. Apabila seseorang dengan sengaja mengkonsumsi makanan atau minuman pada saat berpuasa, maka puasanya dinyatakan batal. Namun jika ia lupa dan baru menyadari setelah makan atau minum, puasanya tetap sah selama ia segera berhenti dari makan atau minum tersebut. Puasa juga dianggap tidak sah apabila seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman akibat kesalahan dalam memperkirakan waktu imsak. Hal yang sama berlaku jika ia berbuka puasa lebih awal karena mengira waktu maghrib telah tiba, padahal sebenarnya belum. Selain itu, jika seseorang lupa bahwa dirinya sedang berpuasa lalu makan atau minum, namun tidak segera berhenti setelah menyadari kesalahannya, maka puasanya menjadi tidak sah. Begitu pula jika seseorang secara sengaja memasukkan benda asing ke dalam tubuh melalui lubang seperti lubang hidung, lubang mulut, mata atau telinga dan lain sebagainya, itu pun sama membatalkan puasa. Ketentuan ini didasarkan pada hadis muttafaq alaih yang menyebutkan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumah fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, muttafaq alaih. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang lupa sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya, karena kala itu Allah yang memberikan ia makan dan minum. Hadis muttafaq alaih. Kemudian yang kedua, perkara yang membatalkan puasa yaitu muntah dengan sengaja. Muntah yang disengaja atau dalam bahasa Arabnya istiqa membatalkan puasa. Contohnya seperti sengaja memasukkan jari ke dalam mulut tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat, kemudian muntah. Nah, maka itu muntahnya membatalkan puasa. Sementara itu, muntah yang terjadi tanpa disengaja tidak membatalkan puasa. Hal ini dapat terjadi karena faktor tertentu seperti sakit, atau kehamilan, atau mabuk kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Dalam sebuah hadis, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hukum muntah saat berpuasa. Hadis yang berbunyi, man dara'ahu fi wa huwa shaimun falaisa alaihi qada'un wa inistaqa'a falyaqdi. Artinya, barang siapa yang dipaksa muntah, maksudnya muntah tidak disengaja gitu, sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qadha baginya, berarti puasanya tidak batal. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya membayar qadha. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketiga, perkara yang membatalkan puasa yaitu adalah haid dan nifas. Keluarnya darah dari rahim seorang wanita akibat haid atau nifas juga menjadi penyebab batalnya puasa. Meskipun hal itu terjadi beberapa saat sebelum datangnya waktu berbuka. Para ulama sepakat batalnya puasa akibat haid dan nifas, maka wajib mengqadha puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya akibat haid atau nifas. Kemudian yang keempat, perkara yang membatalkan puasa yaitu adalah berhubungan suami istri di siang hari. Seseorang yang melakukan jima atau berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan, maka termasuk golongan mereka yang wajib mengqadha puasa serta wajib untuk membayar kifarat. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat, Ja'a rajulun ila nabi faqala halaktu ya Rasulullah, qala wa ma ahlakak? Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Qala hal tajidu ma tu'tiku raqabah? Qala la.
Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Qala la. Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina? Qala la. Qala thumma jalasa fa'atan nabiyyu bi'irkin fihi tamrun faqala tasaddaq bihadza. Qala ala afqara minna fama baina la'abataiha ahlu baitin ahwaju ilaih minna. Fadhahika nabiyyu hatta badat an yabuh. Thumma qala idhhab fa'at'imhu ahlak. Rawahul jamaah. Seseorang datang kepada Nabi kemudian berkata, "Binasalah aku wahai Rasulullah." Kemudian Nabi bersabda, "Apa yang membinasakanmu?" Kemudian orang itu berkata, "Aku tergelincir," maksudnya berjima atas istriku di bulan Ramadan. Nabi bertanya, "Apakah engkau bisa memerdekakan budak?" "Tidak," jawab orang itu. Nabi bertanya, "Apakah engkau sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut?" "Tidak," jawab orang itu. Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau bisa memberikan makan 60 orang miskin?" "Tidak," jawab orang tersebut. Kemudian orang itu duduk, lalu Nabi memberikan 1 wadah berisi kurma. Ia bersabda, "Bersedekahlah dengan ini." Orang itu berkata kepada orang yang paling miskin di antara kami, "Sungguh tidak ada yang lebih membutuhkannya daripada diri kami sendiri." Maka Nabi pun tersenyum sampai terlihat gigi serinya. Ia bersabda, "Pergi dan berikan pada keluargamu." Hadis riwayat jamaah. Menurut mayoritas ulama bahwa kewajiban membayar kifarat ini berlaku bagi kedua pihak, baik laki-laki maupun wanitanya. Namun kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pihak wanita tidak dikenakan wajib kifarat dalam kondisi apapun. Dengan demikian, yang wajib membayar kifarat hanyalah pihak laki-laki saja. Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa yang dikenakan hukuman kifarat adalah yang memasukkan dan bukan yang dimasuki. Jadi tergantung siapa yang memasukinya di saat bersetubuh atau di saat jima. Kemudian yang kelima, perkara yang membatalkan puasa yaitu adalah masturbasi. Masturbasi atau melakukan perbuatan yang memancing keluarnya air mani termasuk hal yang membatalkan puasa, termasuk mencium atau memeluk istri hingga keluar air mani. Wahbah al-Zuhaili berpendapat jika seseorang memeluk istrinya dengan adanya penghalang dalam artian tidak bersentuh kulit secara langsung, lalu keluar air mani karena terangsang pikirannya, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Tetapi jika dilakukan secara berkali-kali, maka ini menjadi haram, yakni membatalkan puasa, walaupun tidak sampai keluar air mani. Menurut Said Sabiq, jika keluarnya air mani hanya disebabkan oleh penglihatan atau pikiran seperti mimpi atau khayalan, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keenam, perkara yang membatalkan puasa yaitu adalah memasukkan benda ke dalam tubuh. Puasa juga menjadi batal jika seseorang memasukkan benda ke dalam tubuhnya dengan disengaja. Contoh seperti menelan obat-obatan, memasukkan cairan melalui jarum suntik, meneteskan minyak ke lubang telinga, merokok, menelan dahak yang bisa dikeluarkan, menelan air kumur, atau menghirup air ke hidung hingga masuk ke kerongkongan. Karena itu, pada saat berwudu seseorang dilarang untuk berkumur dan menghirup air ke hidung secara berlebihan. Cukup sekedarnya saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asbighil wudu'a wa khallil bainal asabi wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Yang artinya,
Sempurnakanlah wudhu, bersihkanlah celah-celah tangan, dan berlebih-lebihanlah dalam beristinsyak atau menghirup air ke dalam hidung, kecuali jika kamu berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmidzi. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, perkara yang membatalkan puasa yaitu adalah niat berbuka puasa sebelum waktunya. Menurut Sayyid Sabiq, seseorang yang berniat untuk berbuka atau niat membatalkan puasa sebelum masuk waktu maghrib, maka puasanya menjadi batal. Walaupun ia masih dalam keadaan berpuasa dan belum makan atau minum. Hal ini karena niat merupakan salah satu rukun puasa, maka jika ia hilang, maka puasanya menjadi batal. Jika hal ini terjadi, maka ia harus mengqadha puasanya.